Hai teman-teman semuanya, saya Joshua Hovian. Jadi pada video kali ini kita akan sharing-sharing dan saya sudah mengambil satu topik obrolan yang cukup seru untuk kita bahas hari ini, yaitu definisi mandiri. Nah, kira-kira apa sih definisi mandiri menurut kalian? Apakah mandiri itu mandi sendiri? Enggak ya. Jadi saya sebelum akan membahas lebih jauh, saya ingin mendengarkan dulu opini kalian. Kira-kira apa definisi mandiri itu menurut kalian? Kalian boleh tuliskan di kolom komentar di bawah ini, teman-teman. Oke deh, jadi kalau menurut saya pribadi, definisi mandiri itu ada 3 hal, teman-teman. Jadi yang pertama adalah tidak menjadi beban bagi orang lain. Jadi gimana sih beban hidup bagi orang lain itu? Jadi saya simpelkan aja kayak gini. Kalau misalnya kalian suka main game nih, jadi kalau kalian itu gamers, biasanya kan ada istilah tuh bagi orang yang paling cupu mainnya, paling lemah kayak gitu. Biasanya mereka langsung teriak, woi beban tim kayak gitu. Nah, beban tim itu kayak gimana sih? Beban tim itu biasanya ketika dia punya hero, terus dia levelnya lambat naiknya, dia farmingnya lambat, terus dia juga beli senjata lambat, akhirnya dia juga sering dibunuh musuh, akhirnya musuhnya cepet kaya, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dari game itu, berarti beban tim ini adalah hero yang memang lambat banget, jadinya lambat, terus ngasih makan terus ke musuhnya, sering mati kayak gitu. Jadi seperti itu kurang lebih teman-teman ilustrasinya. Jadi kalau misalnya di dalam hidup, beban hidup bagi orang lain ya kalau misalnya kita malas-malesan. Apabila kita malas-malesan, akhirnya kita geraknya lambat, kita berkembangnya lambat, dan itu pasti kita akan menjadi beban, menyusahkan orang lain. Entah itu kita menyusahkan keluarga, entah itu kita menyusahkan teman kita, atau menyusahkan sahabat kita dan rekan-rekan yang ada di kantor, teman-teman. Jadi usahakan kita jangan menjadi orang yang malas sehingga kita lambat untuk berkembang. Tapi kalau misalnya kita menjadi orang yang rajin, kita cepat berkembang, dan itu pasti akan membuat Anda menjadi orang yang lebih mandiri, teman-teman. Jadi poin yang pertama tadi, ingat, jangan jadi beban hidup bagi orang lain. Nah, kita masuk ke poin yang kedua untuk mendefinisikan mandiri. Jadi poin yang kedua adalah jangan suka meminta-minta, teman-teman. Jadi kita tidak dilahirkan untuk sekedar menjadi mental yang peminta-minta, teman-teman. Karena kita ini dilahirkan sebagai seorang pejuang. Banyak motivator-motivator terkenal di luar sana yang berkata bahwa ketika kita dilahirkan secara biologis, sperma itu aja sudah berjuang, teman-teman. Satu sperma unggulan yang akhirnya bisa membuahi dan akhirnya menjadi kita, teman-teman. Seperti itu. Jadi kita dilahirkan sebagai orang pejuang, sebagai seorang pejuang ya, teman-teman. Jadi jangan sampai kita lahir sebagai orang pejuang tetapi hidup sebagai orang yang memble, teman-teman. Dikit-dikit kita minta tolong, dikit-dikit minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Jangan sampai kita punya mental yang peminta-minta, teman-teman. Usahakan kita harus belajar untuk mandiri, menyelesaikan permasalahan kita sendiri sekuat tenaga, semampu kita, teman-teman. Jadi usahakan keluarkan dulu kemampuan kalian yang terbaik dari diri kalian. Nah, apabila kalian udah merasa bahwa ini mentok dan saya harus minta tolong, it's okay lah, sesekali kita minta tolong kepada orang lain. Tapi jangan sampai kita kalah sebelum berperang. Baru mau ini minta tolong ini, minta tolong itu, belum dicoba dilakukan, udah minta tanya sini, tanya situ, minta tolong ini, minta tolong itu. Jadi jangan sampai kita punya mental yang itu tadi, teman-teman, minta-minta. Tapi berjuang dulu lebih awal. Berjuang dulu, kalau misalnya sudah mentok baru kita minta tolong. Kayak gitu, teman-teman. Dan yang tiga, yang terakhir adalah definisi mandiri menurut saya adalah tidak aji mumpung, teman-teman. Jadi aji mumpung itu seperti apa sih? Kalau misalnya aji mumpung itu ketika ada orang lain baik sama kita, nah terus kita memanfaatkan kebaikan orang tersebut, teman-teman. Kita deketi orang itu terus, supaya kita bisa mendapatkan lebih banyak hal. Kita kode-kode nih, kasih kode-kode ke orang ini, akhirnya kita dikasih sesuatu dari orang itu, kayak gitu. Itu namanya aji mumpung, teman-teman. Jadi jangan sampai kita aji mumpung. Kita harus bisa membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan kita juga, teman-teman. Jadi apabila ada orang lain memberikan lebih kepada kita, kita harus belajar untuk memberikan lebih lagi kepada orang lain, teman-teman. Jadi jangan sampai kita diberi sesuatu sama orang lain dan akhirnya kita terlena, akhirnya kita menjadi malas dan kita mepet orang ini terus karena dia baik, dia hatinya lemah lembut, mungkin karena dia suka memberi, akhirnya kita pepet terus, kita kode, kita pepet, akhirnya itu sangat-sangat tidak mendidik untuk hidup kalian, teman-teman. Dan pada ujungnya
ujung-ujungnya nih, nanti kembali lagi yang ke pertama, kalian akan menjadi beban hidup bagi orang lain. Walaupun orang itu mungkin terlihat kayak biasa aja ya, orang itu terlihat kayak biasa ya mungkin karena dia baik hati teman-teman. Jadi jangan sampai kalian memanfaatkan kebaikan hati dari orang lain teman-teman. Oke deh, jadi itu dia, saya rekap sedikit. Poin yang pertama tadi, kalian jangan menjadi beban hidup bagi orang lain. Yang kedua, jangan suka minta-minta, jangan punya mental minta-minta. Dan yang ketiga adalah jangan aji mumpung teman-teman. Oke deh, mungkin itu dia 3 hal yang mendefinisikan mandiri menurut saya pribadi. Kalau misalnya kalian punya pendapat lain, feel free, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Saya juga ingin dengar opini dari kalian. Oke deh teman-teman semuanya, mungkin sekian dulu ngobrol-ngobrol kita kali ini. Semoga ini bermanfaat bagi kalian. Saya Joshua Hovian, sampai jumpa lagi di vlog kita berikutnya. Stay healthy and God bless.